Halo Sobat Hijau, punya rumah sendiri itu emang impian semua orang. Tapi sekarang harga rumah itu mahal banget gak sih? Makanya banyak orang yang kepikiran, apa bangun rumah sendiri aja ya? Tapi nggak usah pakai kontraktor biar lebih hemat, gitu katanya. Kan lumayan tuh biaya jasa kontraktor yang 10-15% itu bisa digunain buat beli AC atau misalnya masang kitchen set. Tapi pertanyaannya, emang bener nggak sih kalau bangun rumah sendiri itu justru lebih hemat? Nah, hari ini aku akan bongkar total mitos tentang bener nggak sih bangun rumah itu kalau misalnya tanpa kontraktor pasti lebih hemat. Di video ini aku akan bahas mulai dari fakta-fakta yang nggak banyak orang tahu, kemudian biaya tersembunyi, sampai dengan kapan kira-kira sebaiknya kalian itu pakai kontraktor atau misalnya bangun sendiri. Tapi sebelumnya seperti biasa ya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dulu supaya kalian gak ketinggalan video kita yang lain. Pertama-tama kita pahami dulu alasannya. Kenapa banyak orang yang lebih memilih untuk bangun rumah sendiri atau istilahnya self-build. Yang pertama, hemat biaya jasa. Jelas, kita nggak perlu bayar fee manajemen ke perusahaan kontraktor. Yang kedua, kendali penuh. Kita merasa bisa milih material sendiri, mau pakai keramik merek A atau cat merek B. Semuanya ada di tangan kita. Yang ketiga, fleksibilitas. Kalau di tengah jalan mau ganti desain sedikit, tinggal ngomong ke tukang. Kelihatannya indah kan? Tapi tunggu dulu, yuk kita masuk ke realitanya. Mitosnya, kalau saya bangun rumah sendiri, saya bisa cari material yang lebih murah di toko bangunan. Padahal realitanya, kontraktor itu punya jaringan. Mereka biasanya beli material dalam jumlah yang besar atau grosir. Mereka punya langganan yang akan kasih harga khusus atau diskon kontraktor yang mungkin nggak akan dikasih ke pembeli eceran kayak kita. Selain itu, kalau kalian beli sendiri, itu nggak jarang terjadi salah hitung. Nah, dari sini aja niat hemat kalian malah jadi hilang. Nah, ini adalah bagian yang paling menantang teman-teman. Kalau kalian nggak pakai kontraktor, berarti kalian adalah manajer proyeknya. Kalian harus tahu nih berapa jumlah tukang yang kerja, gimana kalau misalnya tukangnya tiba-tiba mogok kerja atau misalnya ngilang pas lagi gajian. Dan kalian juga harus cek nih kerjaan tukangnya benar atau enggak. Ataukah mereka cuma cepat-cepat aja tapi hasilnya kurang? Nah, kalau kontraktor, mereka itu punya tim yang sudah biasa kerja bareng. Kalau ada tukang yang bermasalah, kontraktorlah yang akan bertanggung jawab mencari penggantinya. Nah, kalau kalian ngurus sendiri, kalian bakal pusing tuh nyari-nyari tukang di tengah proyek yang udah jalan. Kemudian soal struktur. Nah, ini nih yang paling bahaya. Bangun rumah itu bukan cuma sekadar pasang bata atau pasang semen aja, tapi ini juga soal struktur, pembesian, sampai dengan instalasi air dan juga listrik. Banyak kejadian, orang bangun rumah tanpa kontraktor dan tanpa arsitek. Cuma modal gambar coret-coretan aja. Hasilnya, dinding retak dalam waktu dekat, pipa air bocor, yang biaya bongkarnya tuh mahal banget. Dan juga atap rembes terus kalau hujan. Kalau pakai kontraktor profesional, mereka itu biasanya ada garansi pemeliharaan. Jadi kalau misal rumah kalian udah selesai, tapi tiba-tiba ada yang bocor, ada yang retak, itu masih bisa diperbaiki secara gratis. Tapi kalau misalnya kalian bangun sendiri, terus tiba-tiba ada yang bocor, ada yang retak, kalian harus keluar duit lagi buat panggil tukang servis. Repot kan, gak jadi hemat deh. Nah, kali ini soal waktu. Bangun rumah sendiri itu berarti kalian harus sudah siap bolak-balik ke toko bangunan setiap minggu, ngecek proyek setiap hari biar tukang nggak males-malesan. Dan juga ngurusin sampah proyek, izin lingkungan, sampai koordinasi tetangga. Nah, kalau kayak gini, hemat di jasa kontraktor tapi rugi di waktu. Jadi, bisa dibilang hemat nggak? Oke, supaya adil, bangun rumah tanpa kontraktor itu bukannya dilarang ya. Bisa banget lebih hemat, asalkan yang pertama, kalian punya pengetahuan teknis. Kalian harus paham cara membaca gambar dan tahu standar bangunan yang kuat. Yang kedua, punya banyak waktu luang. Kalian harus bisa standby di lokasi atau setidaknya tiap hari memantau perkembangan secara detail.
Yang ketiga, skala proyeknya kecil. Misalnya, cuma renovasi kamar mandi, bikin pagar, atau nambah satu ruangan. Kalau untuk bangun dari nol, itu sangat disarankan untuk pakai profesional. Dan yang keempat, punya mandor terpercaya. Kalian harus punya mandor yang sudah dikenal bertahun-tahun dan punya integritas tinggi. Jadi kesimpulannya mitos atau fakta nih kalau bangun rumah tanpa kontraktor itu pasti lebih hemat? Jawabannya bisa jadi mitos kalau kalian awam. Niat hemat 15%, tapi kalau misalnya salah beli material, salah konstruksi, dan proyeknya jadi molor, itu malah kalian keluar 30% lebih banyak daripada budget awal. Tapi bisa jadi fakta juga nih kalau misalnya kalian memang punya skill dan juga punya waktu. Jadi, buat kalian yang mau bangun rumah impian, aku punya 3 tips penting. Yang pertama, minimal pakailah jasa arsitek untuk gambarnya, supaya strukturnya benar. Yang kedua, carilah kontraktor yang jujur dan amanah. Yang ketiga, jangan cuma tergiur harga murah di awal, karena rumah adalah investasi jangka panjang. Gak lucu kan kalau rumah baru 2 tahun tapi udah harus direnovasi? Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Lebih mending pusing di awal karena bayar kontraktor atau pusing di lapangan karena ngurusin tukang sendiri? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian mau konsultasi seputar desain, renovasi, ataupun bangun rumah, bisa klik link yang ada di bio. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo Sobat Hijau, punya rumah sendiri itu emang impian semua orang. Tapi sekarang harga rumah itu mahal banget gak sih? Makanya banyak orang yang kepikiran, apa bangun rumah sendiri aja ya? Tapi nggak usah pakai kontraktor biar lebih hemat, gitu katanya. Nah, di video ini kita bakal bongkar total. Nah, kalau kalian bangun sendiri, kalian bakal pusing tuh nyari tukang di tengah jalan, di tengah proyek-proyek. Jadi kalau misal rumah kalian udah selesai, tapi tiba-tiba ada yang bocor, ada yang retak, itu masih bisa diperbaiki secara gratis. Tapi kalau misalnya kalian bangun sendiri, terus tiba-tiba ada yang bocor, ada yang retak, kalian harus keluar duit lagi buat panggil tukang servis. Repot kan? Gak jadi hemat deh. Nah, kali ini soal waktu. Bangun rumah sendiri itu berarti kalian harus sudah siap bolak-balik ke toko bangunan tiap minggu. Sampai kalian juga harus mengurusi soal izin lingkungan, dan juga ngurusin sampah proyek, izin tetangga, izin lingkungan, jadinya gini mulu. Dan juga ngurusin sampah proyek, izin lingkungan, sampai koordinasi tetangga. Nah, kalau kayak gini, hemat untuk jasa kontrak. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Lebih mending pusing di awal karena bayar kontraktor atau pusing di lapangan karena ngurusin tukang sendiri? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, kalau kalian mau konsultasi seputar desain, renovasi, ataupun bangun rumah, bisa klik link yang ada di bio. Sampai jumpa di video selanjutnya.